Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai presentasi kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua yang saya kasihi dan saya cintai. Dan yang saya hormati kepada Bapak Angga Satria selaku dosen pengampu mata kuliah ajaran sosial gereja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada presentasi yang akan kami laksanakan mengenai sesi. Di sini ada sesi diskusi, yaitu sesi diskusi itu terdiri dari dua sesi. Yang pertama, sesi diskusi kami berikan kepada kelompok yang menanggapi presentasi dari kelompok 2, dan sesi yang kedua itu untuk pertanyaan umum yang kami berikan kepada seluruh audiens yang ada di kelas ini. Dan adapun beberapa aturan yang kami berikan untuk proses berjalannya presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada para audiens diharapkan tenang saat presentasi berlangsung. Yang kedua, ketika bertanya, audiens tidak diperbolehkan menerima intervensi dari audiens lain. Yang ketiga, audiens tidak diperbolehkan untuk menambah-nambahkan pertanyaan ketika jawaban sudah diberikan. Itu saja peraturan yang ada dalam presentasi kami. Baiklah teman-teman, pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai tema, yaitu tema kami tentang pendidikan. Nah, pastinya di sini teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai apa itu pendidikan. Pendidikan sendiri itu biasanya kita dapat dari ada yang non formal, informal, dan formal sekaligus. Nah, seperti yang kita di sini adalah contoh dari pendidikan yang formal. Nah, terus yang kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha, di mana usaha tersebut adalah usaha yang sudah terstruktur atau sudah diproses untuk suatu pembelajaran agar potensi yang ada dalam diri manusia itu dapat berkembang. Nah, jadi tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mengasah atau mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia. Nah, pendidikan itu sendiri banyak sekali yang kita ketahui. Ada beberapa pendidikan yang sesuai dengan jurusan-jurusan dan potensi seseorang, dan juga ada suatu pendidikan karakter atau moral pada seseorang. Nah, di sini kami akan menggali mengenai pendidikan moral pada siswa ataupun setiap kelompok ataupun orang-orang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan moral itu sendiri. Saya persilakan kepada mengenai pendidikan moral itu sendiri. Saya persilakan kepada pemateri saya, yaitu Triponia Eri. Baik, terima kasih kepada Mbak atas kesediaan karena telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, teman-teman, kelompok kami di sini melihat bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kasus atau masalah-masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan moral. Namun sebelum kita masuk ke masalah tentang moral tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian moral itu sendiri. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Atau dengan kata lain, moral adalah tingkah laku, sikap, dan ucapan kita yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk masalah berkaitan dengan moral ini akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Albert Solbert. Saya akan menanggapi yaitu bagaimana peran mahasiswa dalam menanggapi tema yang diangkat atau kasus masalah yang dihadapi.
mewujudkan ini yang harus Sesuai dengan itu ya apa sih namanya? Ya, mewujudkan inisiatif ini. Baik, saya akan menjelaskan menjelaskan tentang bagaimana cara kami mengatur. Yang pertama yang dapat kami lakukan yaitu ketika sedang belajar kasusnya di kelas kami melakukan pengamatan terhadap siswa-siswa yang kami ajar. Terus kami akan yang kami ajar itu adalah tentang gerak-gerik tingkah laku mereka. Pasti di setiap tingkah laku mereka itu pasti ada sesuatu yang berbeda, dan pasti yang sesuatu yang berbeda itu pasti ada sesuatu masalah yang terjadi. Lalu setelah kami melakukan pengamatan kepada anak siswa-siswa kami tersebut, kami melakukan pendekatan kepada mereka, lalu sudah mencari tahu tentang masalah apa yang sebenarnya mereka hadapi. Jika ada kejadian seperti yang Anda sebutkan, kita nggak perlu susah-susah dan bingung-bingung lagi. Kita cari kira-kira siapa yang bisa mendampingi. Nah, pastor paroki juga sebenarnya bisa mendampingi, karena pastor itu mereka pasti belajar yang namanya ilmu psikologis. Tapi Sekian presentasi yang telah kami laksanakan dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.